Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, sebelum belajar jangan lupa ya mencuci tangan sesering mungkin, wajib menggunakan masker, dan selalu menjaga jarak. Karena semuanya untuk kebaikan kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Ibu. Kali ini Ibu akan menjelaskan tentang kisi-kisi bahasa Indonesia, dimana kisi-kisi ini akan keluar di soal penilaian akhir tahun tahun ajaran 2020-2021. Untuk lebih singkatnya lagi, kita langsung lanjut saja ke dalam materi-materinya ya. Nah, kalian perhatikan baik-baik, ada tabel di sini di mana ada indikator dan juga submateri, lalu ada jenis soalnya seperti apa. Sebelumnya silahkan kalian catat di buku catatan kalian masing-masing. Yang belum mengambil buku catatan, silahkan mengambil buku catatannya di sekolah sekarang. Sekolah masih dibuka, silahkan ambil buku catatannya sekarang di sekolah. Begitu ya. Oke, yuk pelajari baik-baik ya. Perhatikan baik-baik di sini. Yang pertama ada unsur teks berita. Kalian sudah mempelajari apa itu unsur-unsur yang ada dalam teks berita. Unsur dari teks berita itu disingkat ada adiksimba. Kira-kira adiksimba itu apa saja? Silahkan kalian buka lagi buku catatannya dan pelajari baik-baik ya. Selanjutnya ada struktur teks berita ya. Maksud dari struktur dari teks berita ini adalah keterangan adiksimba. Misalnya gini, kita ingin menentukan kapan, itu ciri-cirinya gimana sih? Ingat, kalau untuk menentukan kapan dalam sebuah teks berita, yang kalian harus perhatikan adalah informasi keterangan waktu ya, baik itu tanggal, bulan ataupun jam ya. Ibu lanjutkan lagi, ada unsur dan ciri dari iklan, slogan dan juga poster. Perhatikan baik-baik, apa saja sih kira-kira unsur dari iklan, slogan dan juga poster. Ciri dari iklan tuh kayak gimana? Yang ada gambar dan juga videonya itu kira-kira apa? Iklan, slogan atau poster. Lalu yang isinya adalah gambar dan tulisan itu apa? Kira-kira iklan, slogan atau poster gitu ya. Dan yang isinya cuma tulisannya saja kira-kira itu apa? Iklan, slogan atau poster. Silahkan kalian buka lagi buku catatannya untuk mengingat kembali ya. Oke, kita lanjutkan ke media cetak baris. Di media cetak itu kan ada banyak ya. Salah satunya adalah media cetak baris. Mungkin ini sudah Ibu keluarkan soalnya di ulangan yang kemarin ya, ulangan blok yang kemarin, dimana soalnya itu nanti kalian ada satu media cetak baris, lalu kalian menafsirkan gitulah atau menyimpulkan kira-kira ini maksudnya tulisannya JLN. Maksudnya JLN itu apa? Maksudnya JLN itu kan jalan. Terus kalau misalnya LB misalnya luas bangunan, LT misalnya luas tanah. Nah, kalian harus bisa menyimpulkan hal-hal seperti itu. Silahkan kalian pelajari lagi ya untuk menyimpulkan atau menentukan isi, membuat sebuah kesimpulan dari media cetak baris gitu ya. Lalu Ibu akan lanjutkan lagi ke gagasan utama dari teks eksposisi. Nah, ingat, teks eksposisi itu ada bagian umum khusus dan juga khusus umum. Perhatikan baik-baik di bagian situ ya. Kira-kira kalau misalnya menentukan gagasan utama pada teks eksposisi umum khusus, kira-kira gagasan utamanya ada di depan atau di belakang? Lalu bagaimana menentukan gagasan utama untuk teks eksposisi khusus umum? Kira-kira bagian gagasan utamanya letaknya ada di bagian awal paragraf atau di kalimat awal, kalimat pertama dalam paragraf, atau di kalimat akhir. Nah, perhatikan baik-baik lagi. Silahkan dibuka catatannya ataupun menonton video materinya lagi ya. Lalu ada struktur dari teks eksposisi. Nah, ini juga penting ya. Kalian lihat lagi, struktur dari teks eksposisi itu apa saja? Diruntut harus berurutan gitu ya. Lalu ada jenis-jenis dari puisi. Jadi jenis-jenis puisi itu misalnya seperti ini. Puisi yang dinyanyikan itu apa sih kira-kira? Puisi yang berisikan cerita-cerita romantis itu apa? Puisi yang isinya tentang sebuah kritikan itu apa Ci ya. Semuanya ada, Ibu sudah menjelaskannya ya di bagian jenis-jenis puisi. Lalu kita masuk ke ciri dari teks ulasan. Nah,
untuk ciri dari teks ulasan, soalnya nanti kalian diminta untuk menentukan ciri-ciri dari teks ulasan itu seperti apa. Kira-kira orang membuat ulasan sebuah karya itu ciri-cirinya harus apa nih? Kalimatnya harus apa? Harus persuasif, jelas ya. Maksudnya harus pembuat atau harus mencantumkan kalimat-kalimat yang mengajak gitu ya, untuk menyaksikan ataupun untuk menonton ataupun untuk membaca karya tersebut, apapun itu karyanya ya. Lalu ada isi teks ulasan. Jadi nanti kalian diminta untuk menyimpulkan isi dari teks ulasan sebuah karya. Misalnya ada penggalan novel atau penggalan cerita ataupun ya penggalan cerita gitu. Nanti kalian diminta untuk menyimpulkan kira-kira ini ceritanya itu menceritakan tentang apa? Apa yang dikisahkan? Atau apa amanat yang bisa diambil dari penggalan teks ulasan itu ya, kurang lebih seperti itu. Lalu kita masuk ke bagian ciri dan juga struktur dari teks persuasif. Ingat, teks persuasif itu adalah teks yang isinya untuk mengajak seseorang untuk melakukan sesuatu hal ya, apapun itu halnya ya, itu adalah teks persuasif. Kalian harus bisa menentukan ciri-ciri teks persuasif itu apa. Salah satu ciri dari teks persuasif adalah mengajak. Itu ciri yang utamanya ya. Tapi kalian lihat lagi kira-kira ciri lain dari teks persuasif itu apa saja ya. Lalu kalian juga harus bisa mengurutkan urutan dari struktur teks persuasif itu apa saja ya. Mangga silahkan dilihat lagi buku catatannya. Lalu kita masuk ke bagian langkah menyusun teks drama. Ibu sudah memberikan materi apa saja sih yang diperlukan dalam menyusun langkah-langkah untuk menyusun teks drama. Kurang lebih kayak gitu ya. Silahkan lihat lagi catatannya ya. Lalu kalian harus bisa menentukan susunan struktur dari teks drama. Ingat, prolog, dialog, dan juga epilog. Nanti kalian akan dilihatkan sebuah penggalan naskah. Kira-kira bagian dialognya mana, bagian epilognya mana, bagian prolognya mana gitu ya. Nah ini juga yang tidak kalah penting, yaitu Kramagung dan juga Wawancang. Kalian harus bisa membedakan antara Wawancang dan juga Kramagung. Kramagung itu yang ada tanda petiknya atau yang ada tanda kurungnya? Ayo yang mana? Coba dilihat lagi buku catatannya ya. Lalu terakhir ada daftar pustaka. Nah, untuk daftar pustaka, kalian silahkan susunan untuk urutan membuat daftar pustaka itu seperti apa. Yang pertama ada nama penulis tapi ditulisnya terbalik. Ingat, nama penulis ditulis terbalik. Lalu jika penulisnya ada dua, penghubungnya atau yang memisahkannya itu adalah titik koma. Ingat itu ya. Setelah itu nama selesai titik ya. Setelah nama selesai titik, kalian bisa diikuti dengan apa? Ayo dilihat lagi buku catatannya ya. Susunannya secara runtut itu untuk daftar pustaka itu seperti apa. Kurang lebih seperti itu untuk kisi-kisi bahasa Indonesia. Semoga kalian bisa memahaminya dengan baik. Kalau yang tidak paham atau ada yang masih materi yang masih kalian, aduh ini Bu Silvi saya ngejelasinnya saya kurang paham, silahkan chat personal ke Ibu, tanyakan sama Ibu sampai kalian paham gitu ya. Terima kasih, selamat mengerjakan PAT, selamat belajar, semangat, sebentar lagi kelas 9. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.